Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi mengenai database dan manajemen informasi. Kelompok kami terdiri dari Marinda Ajeng, Puri Kristiani, dan saya sendiri Yulianti. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dan aman dari gangguan yang tersedia bagi pemakai. Berikutnya yaitu kegiatan manajemen data mencakup pertama pengumpulan data, integritas dan pengujian. Berikutnya yaitu hubungan penyimpanan sekunder dengan pemrosesan. Terdapat dua cara untuk mengolah data. Yang pertama, pengolahan batch mencakup pengumpulan transaksi dan pemrosesan semuanya sekaligus dalam batch. Berikutnya yaitu pengelolaan online. Pengelolaan online mencakup pengelolaan transaksi satu persatu, kadang saat terjadi transaksi. Hal tersebut dihubungkan melalui sistem real time. Sistem real time adalah suatu sistem yang mengendalikan sistem fisik. Berikutnya yaitu era sebelum database. Era penggunaan komputer yang ada sebelum konsep database yaitu dengan pengumpulan data, ketergantungan data, dan kepemilikan data yang tersebar. Pengumpulan data yaitu memproses secara manual dengan mesin semua keputusan yang berhubungan dengan data dikumpulkan secara individu tanpa memperhatikan keseluruhan rencana data. Hasilnya adalah pengumpulan atau duplikasi. Berikutnya yaitu ketergantungan data. Ketergantungan data mengacu pada penggabungan era antara spesifikasi data dan program komputer. Setiap kali suatu file berubah, semua program yang mengakses file itu harus dimodifikasi. Berikutnya yaitu kepemilikan data yang tersebar. Sangat sulit untuk menyeragamkan kepemilikan data dan standarisasi data bagi suatu sistem informasi. Para spesialisasi informasi tampaknya tidak mampu menghasilkan sistem-sistem yang memberikan informasi yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Marinda Anjung. Selanjutnya, kebangkitan era database. Organisasi logis atau logical organization mengintegrasikan data dari beberapa lokasi fisik yang berbeda dan merupakan cara pemakaian melihat data. Organisasi fisik sebaliknya merupakan cara komputer melihat data sebagai file-file yang terpisah. Tugas spesialis informasi adalah menyediakan organisasi logis yang diperlukan oleh pemakai dalam kendala dari organisasi fisik. Selanjutnya ada konsep database. Database merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perkembangan database. Istilah database sendiri itu berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasuki hal-hal yang di luar bidang elektronika, artinya mengenal database komputer. Catatan yang mirip dengan database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Dua tujuan utama dari konsep database itu sendiri adalah meminimumkan pengulangan dan mencapai independensi data. Kemudian struktur database. Hubungan eksplisif dan hubungan implisit. Hubungan eksplisif adalah satu pendekatan untuk menetapkan hubungan eksplisif antara catatan-catatan dari beberapa file adalah dengan menyusun catatan-catatan tersebut dalam suatu hierarki. Ini biasa disebut sebagai struktur hierarki.
Suatu catatan yang memiliki anak catatan disebut parent, dan anak catatan itu disebut children. Hubungan implisit yaitu hubungan yang dinyatakan secara tidak langsung dari catatan data yang telah ada. Data dalam database relasional ada dalam bentuk tabel-tabel yang disebut sebagai flat file. Flat file adalah suatu penyusunan data dua dimensi dalam kolom-kolom dan baris-baris. Pembahasan database. Konsep dasar database adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Perangkat untuk membuat database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang biasa disebut sebagai software atau perangkat lunak. Software yang digunakan untuk mengolah dan memanggil query database disebut Database Management System atau DBMS. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Manajemen Database. Sistem manajemen database meliputi yang pertama ada relasi DBMS, mewakili dan sebagai tabel dua dimensi yang disebut hubungan terkait dua antar tabel berdasarkan elemen yang sama. Contohnya Access, DB2, Oracle, MS, SQL Server. Yang kedua ada operasi dalam relasi DBMS. Pilih membuat subset baris yang memenuhi kinerja tertentu. Mengkombinasikan beberapa tabel untuk menyediakan penggunaan dengan informasi. Terus projectnya memungkinkan pengguna untuk membuat tabel baru yang berisi hanya informasi yang relevan. Yang ketiga ada orientasi objek DBMS. Data toko dan prosedur sebagai objek yang dapat diambil dan dibagi secara otomatis menyediakan kemampuan dari kedua DBMS, yaitu objek orientasi dan relasi. Yang keempat ada kemampuan dan kapabilitas DBMS, yaitu mendefinisikan bahasa data, kamus, data, melakukan query dan laporan. Pula menempatkan database dan DBMS dalam perspektif. Ada keuntungan DBMS, ada kerugian DBMS. Keuntungannya adalah mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengintegrasikan data dan beberapa file, mengambil data dan informasi secara tepat, meningkatkan keamanan. Kerugiannya memperoleh perangkat lunak yang mahal, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar, dan memperkerjakan dan mempertahankan staf DBA. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain database, yaitu desain konseptual. Model abstrak database dari sudut pandang bisnis. Ada 3, yaitu yang pertama desain fisik adalah penjelasan rinci tentang kebutuhan informasi bisnis. Yang kedua yaitu diagram relasi entitas, adalah metodologi untuk mendokumentasikan database yang menggambarkan hubungan antara entitas database. Yang ketiga yaitu normalisasi, adalah proses menciptakan struktur data yang stabil dari kelompok-kelompok kecil data yang kompleks. Mengenai distribusi database, sebuah database yang disimpan di lebih dari satu lokasi fisik, meningkatkan pelayanan dan tanggap terhadap pengguna lokal, bergantung pada jalur telekomunikasi berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai data warehouse dan data mart, yaitu menyimpan data sekarang dan masa lalu dari banyak sistem transaksi, mengkonsolidasikan dari standarisasi informasi untuk digunakan di seluruh perusahaan. Namun, data tidak bisa diubah. Sistem data warehouse akan memberikan query, analisis, dan alat pelaporan data smart subset dari data warehouse.
dirangkum atau sangat terfokus sebagai data perusahaan untuk digunakan oleh populasi pengguna tertentu. Biasanya memfokuskan pada subjek tunggal atau bidang usaha. Selanjutnya yaitu database dan web. Banyak perusahaan menggunakan web untuk membuat beberapa database internal yang tersedia untuk pelanggan atau mitra. Tipe konfigurasi meliputi web server, aplikasi server, middleware, CGI, script, lalu server database atau hosting DBM. Keuntungan menggunakan web untuk mengakses database yaitu kemudahan penggunaan perangkat lunak yang digunakan oleh browser. Lalu, antarmuka web memerlukan sedikit atau tanpa perubahan ke database. Selanjutnya yaitu menetapkan kebijakan informasi, menentukan aturan organisasi untuk berbagi, menyebarkan, memperoleh, standarisasi, klasifikasi, dan inventarisasi informasi. Data administrasi bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur tertentu melalui data yang dikelola database. Pemerintah database administrasi menjamin kualitas data audit, kualitas data, survei terstruktur dari keakuratan dan kelengkapan data dalam sistem informasi, meliputi kegiatan untuk mendeteksi dan mengkoreksi data dalam sistem informasi, meliputi kegiatan untuk mendeteksi dan mengkoreksi data dalam sistem informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.